Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Zulfa Ismawati, MPT, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian teks Inggris dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ferry Irwansyah dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 1B. Saya di sini akan menyampaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian teks Inggris, yaitu menjelaskan salah satu artikel jurnal yang berjudul Public Opinion Analysis for Moderate Religious Social Media Meaning Applause, yang artinya yaitu analis opini publik untuk agama moderat, pendekatan pengalian data media sosial. Artikel jurnal ini ditulis oleh M. Mudovi, Ilyas Supena, Safroddin, Abdul Karim, dan Salahuddin. Artikel ini diupload oleh Jurnal Ilmu Dakwah Sinta 2. Abstract. Purpose: this paper aims to elaborate discourse of religious moderation on social media in terms of perception of netizens responding to the flaws of religious moderate. Tujuan tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi wacana moderasi beragama di media sosial ditinjau dari persepsi warganet dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama. Method: this study uses text meaning to interpret and categorize comment from Twitter about the flaws in moderation. In addition, sentiment analysis used to counter the number of positive and negative words in each tweet. That analysis was used to extract and explore the dominant Twitter opinion on the force of moderation. Metode penelitian ini menggunakan text meaning untuk menginterpretasikan dan mengkategorikan komentar dari Twitter tentang nilai moderasi. Selain itu, analisis sistemen digunakan untuk menangkap jumlah kata positif dan negatif di setiap tweet. Analisis data yang digunakan untuk mengekstraksi dan mengeksplorasi emosi pengguna Twitter yang dominan seputar ini moderasi. Result: statement analysis result indicate the variance of Twitter user public perception in profiting perfection of religious or religion moderate views. The variance of public views of Twitter user on the issue of religious moderate content show that positive sentiment is higher than negative sentiment. Hasil analisis sentimen menunjukkan adanya variasi persepsi masyarakat pengguna Twitter dalam memberikan persepsi terhadap agama atau nilai moderasi beragama. Variasi pandangan masyarakat pengguna Twitter terhadap isu konten moderasi beragama menunjukkan bahwa sentimen positif lebih tinggi daripada sentimen negatif. Investigation: this research contributes to the study of religious moderation more broadly by understanding how social media users perceive and show how machine learning text meaning can help better understand concepts related to the flaws of moderate. Implikasi penelitian ini berkontribusi pada kajian moderasi beragama secara lebih luas dengan memahami bagaimana persepsi penggunaan media sosial dan menunjukkan bagaimana machine learning atau text meaning dapat membantu lebih memahami konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi. Originality: the study presents a new methodology and analysis approach in investigating moderate religious in social media conversations, which brings together a multidisciplinary study meaning approach to public opinion analysis for moderate religious in Indonesia. Originalitas: studi ini menyajikan metodologi baru dan pendekatan analitis untuk menyelidiki agama moderat dalam
percakapan media sosial yang menyatukan pengetahuan multidisiplin teknologi, ilmu, data, dan studi agama. Penelitian merupakan penelitian pertama yang menggunakan pendekatan data mining untuk analisis opini publik terhadap agama moderat di Indonesia is actively campaigning for Islam is friendly, humanist, and tolerant religions. This campaign is considered crisis because Indonesia has the characteristics of plurality society, both in terms of ethnic and religion. Although Islam is the majority religion of religion is left in Indonesia, they have the right, the freedom to practice religion according to their beliefs. Indonesia aktif mengkampanyekan Islam sebagai agama ramah, humanis, dan toleran. Kampanye ini dinilai perlu karena Indonesia memiliki ciri masyarakat yang majemuk baik suku, bahasa, maupun agama. Meski Islam merupakan agama mayoritas, namun agama lain juga hidup berkembang di Indonesia. Mereka mempunyai hak kebebasan untuk mengamalkan agama sesuai keyakinannya. Jadi pada paragraf ini menjelaskan bahwa Indonesia kebebasan beragama dan hak untuk mengamalkan agama sesuai dengan keyakinan individu dihormati dan diakui. Indonesia dianggap sebagai contoh negara dengan pendekatan yang inklusif terhadap pluralisme agama, di mana semua kelompok agama dihormati dan diberikan kebebasan dalam beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Teks ini mencerminkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama yang menjadi ciri khas Indonesia. Fundamentalist school understanding the Quran and Sunnah textually and rightly both in the field of script and social interaction. As heralds, they turn non-Muslim or group on this outside the Shref interlanti different from fundamentalist liberal Islam understanding the Quran rather contextually and productively do that give birth to a protection of understanding that is from the understanding the mainstream of Muslim. The understanding of the Quran and Sunnah as gone by the text is based on the moral message of the text. As errors their understanding can obscure the meaning and nature of religion for other people. Di tengah pluralitas tersebut, Indonesia menghadapi tantangan pluralitas pemahaman agama internal Islam itu sendiri. Pluralitas paham tersebut ditandai dengan munculnya aliran agama seperti Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, Ahmadiyah, dan sebagainya. Keberagaman pemahaman inilah yang kemudian melahirkan dua jenis pemahaman keagamaan yang sama-sama ekstrim. Di satu sisi terhadap paham keagamaan yang fundamentalis dan lain pihak terhadap paham keagamaan liberal. Aliran fundamentalis memahami Al-Quran dan Sunnah secara tekstual dan kaku baik dalam bidang akidah maupun interaksi sosial. Akibatnya mereka memperlakukan non-muslim atau kelompok di luar dirinya secara tidak toleran. Berbeda dengan Islam fundamentalis, Islam liberal memahami Al-Quran secara rasional, kontekstual, dan produktif sehingga melahirkan produk pemahaman yang berbeda dengan pemahaman mainstream umat Islam. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah sudah melampaui teks namun didasarkan pada pesan moral teks. Akibatnya pemahaman mereka bisa mengaburkan makna dan hakikat agama bagi masyarakat awam. Jadi paragraf ini menjelaskan tentang pluralitas dalam pemahaman agama Islam di Indonesia. Pluralitas dalam konteks ini merujuk pada beragamanya pemahaman dan aliran dalam agama Islam yang ada di negara tersebut. Beberapa aliran yang disebutkan mencakup Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, Ahmadiyah, dan lain-lain. Pluralitas
Pemahaman agama ini telah menciptakan dua jenis pemahaman yang ekstrim di antara umat Islam Indonesia. Teks ini mencerminkan tantangan pluralitas dalam pemahaman agama Islam di Indonesia dengan dua jenis pemahaman yang muncul, yaitu fundamentalis dan liberal, yang masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda terhadap agama dan masyarakat. This passion Indonesia is interested in constant counter discourse against intolerant religious on the hand and liberal on the other, namely a more moderate understanding model. This moderate religious understanding of Islam developed in Indonesia under the names Islam Nusantara on progressive Islam Muhammadiyah. This counter discourse strategy is challenged because the Islamic movement with an intolerant paradigm is social media to company for its teaching. Therefore, one of the steps in crashing out and counter discourse strategy is to convey this and openness about moderate Islam status on social media. Dalam posisi tersebut, Indonesia tertarik untuk melakukan counter wacana terhadap wacana intoleran agama di satu sisi dan liberal di sisi lain, yakni model pemahaman yang lebih moderat. Paham agama Islam moderat ini berkembang di Indonesia dengan nama Islam Nusantara atau NU dan Islam progresif yaitu Muhammadiyah. Strategi kontra wacana ini menjadi sebuah tantangan karena gerakan Islam dengan paradigma intoleran menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan ajaran. Oleh karena itu, salah satu langkah dalam melakukan strategi kontra wacana adalah dengan menyampaikan ide dan pendapat tentang status Islam moderat di media sosial. Jadi pada paragraf ini menjelaskan bahwa Indonesia berada dalam sebuah posisi di mana mereka tertarik untuk menghadapi dua jenis wacana yang ada dalam masyarakat, yaitu wacana toleran agama di satu sisi dan wacana liberal di sisi lain. Mereka mencari pendekatan pemahaman agama yang lebih moderat sebagai alternatif, dan salah satu cara yang dilakukan yaitu counter wacana. Mengacu pada upaya untuk melawan atau menantang wacana yang bersifat intoleran dalam agama, wacana yang bersifat liberal. Discourse strategy is essential because online media is a determining variable among religions, habitat, education, welfare, nationalism, identity, and social inequality. Thus, online media exposure has cut in change the religious controversy of the Muslim education to be more moderate, while there are similarities in interest. In other words, a person religiosity influenced by the experience of religious habituation in the social political environment of his community, not only influence the flows of his religion, teaching, or doctrine. One of them is inclusive of habitation in utilizing social media, which is prone to change preference from religious understanding about family, social, and political life, including inverse the together online tutelage of the more media contact that is as it is possible for person experience a change understanding from conservative to moderate, especially for the millennial generation Indonesia. Strategi wacana menjadi penting karena media online menjadi variabel penentu antara pembahasan beragama, pendidikan, kesejahteraan, identitas,
nasionalis, dan kesenjangan sosial. Paparan media online secara langsung berhasil mengubah konservatisme agama layak muslim menjadi lebih moderat, sementara yang lain bersifat simultan dan tidak langsung. Dengan kata lain, religius seseorang dipengaruhi oleh pengalaman pembiasaan beragama di lingkungan sosial politik masyarakat, tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran atau doktrin agamanya saja. Salah satunya adalah pengaruh kebiasaan dan memanfaatkan media sosial terbukti secara langsung mengubah preferensi pemahaman agama, baik tentang keluarga, kehidupan sosial, dan politik, termasuk ketaatan dalam beribadah. Semakin lama durasi online dan semakin banyak konten media yang diakses, maka tidak menutup kemungkinan seorang akan mengalami perubahan pemahaman dari konservatif menjadi moderat, khususnya bagi generasi milenial Indonesia. Jadi pada paragraf ini membahas pentingnya strategi wacana dalam pengaruh media online terhadap pemahaman agama, pembiasaan beragama, pendidikan, kesetaraan, identitas nasional, dan kesenjangan sosial di masyarakat. Jadi media online dapat mempengaruhi perubahan dalam pemahaman agama seseorang secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, media online dapat mempengaruhi seorang untuk menjadi lebih moderat dalam pemahaman agama mereka. Based on an report released by We Are Social, active social media user in Indonesia of Januari 2021 increased by 63%, or the increase of 10 million user compared in January 2020, when viewed from the total population of Indonesia under 274 million people, dan 61,8% of their active in social media. Meanwhile, it is noted that Indonesia internet user have record 202,6 million. Interestingly, of Indonesia 170 million active social media user, 168,5 million access in via mobile device, use of smartphone, and their voice is the We Are Social in hot site. The average Indonesia social media user could speed up to 3 hours and 14 minutes per day. In terms of the act of social media user, this report show the rise in the 25 sampai 34 year and rank dominant of the group is 18 sampai 24 years. In the report, We Are Social and Hotsuite also analysis the social media platforms is most in the monthly by internet user of 16 to 64 years old. Among the existing social media platforms, YouTube occupies the top position. They were followed by WhatsApp, Instagram, Facebook, and Twitter. Berdasarkan laporan yang dirilis We Are Social, penggunaan aktif media sosial di Indonesia per Januari 2021 meningkat sebesar 6,3%, atau setara 10 juta pengguna dibandingkan Januari 2020. Jika dilihat dari total penduduk Indonesia sekitar 274,9 juta jiwa, kemudian 61,8% diantaranya aktif di media sosial. Sementara itu, penggunaan internet di Indonesia terkini diketahui mencapai 220,6 juta. Menariknya, dari 170 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, 168,5 juta mengaksesnya melalui perangkat seluler seperti ponsel pintar. Fakta lainnya, We Are Social Media Konsep menyebutkan rata pengguna media sosial di Indonesia menghabiskan waktu hingga 3 jam 14 menit per hari. Dari sisi usia penggunaan media sosial, laporan ini menunjukkan bahwa penduduk pada rentang usia 25 sampai 34 tahun 40 tahun
mendominasi. Selain itu, kelompok umur 18-24 tahun dalam laporan ini We Are Social dan Hootsuite juga menganalisis platform media sosial yang paling banyak digunakan dalam sebulan terakhir oleh pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun. Di antara platform media sosial yang ada, YouTube menempati posisi teratas, diikuti oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Jadi paragraf ini menyajikan data dan fakta terkait penggunaan media sosial dan internet di Indonesia pada awal tahun 2021. Jadi teks ini memberikan pemahaman tentang sejauh mana media sosial dan internet telah mempengaruhi cara masyarakat Indonesia berinteraksi, berkomunikasi, dan menghabiskan waktu mereka secara online, serta membantu mengidentifikasi tren penggunaan media sosial dan platform-platform yang paling populer di negara pada awal tahun 2021. Based on this context of this study will examine how the discourse of Islam moderate is present in social media in Indonesia. The social media chosen in this study is Twitter, in order to target the empirical result of user participation. In analysis of user statement was caught and the comment from mainstream social media account in Indonesia using one of the data mining methods, namely text mining. This method is used to extract information from social media by identifying and exploring existing threads, using text mining to fit out the group of user, opening recording religion moderate Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian akan mengaji bagaimana wacana moderasi Islam hadir di media sosial di Indonesia. Media sosial yang dipilih dalam penelitian ini adalah Twitter. Untuk memperkuat hasil empiris persepsi penggunaan, dilakukan analisis sistem penggunaan terhadap komentar akun media sosial mainstream di Indonesia dengan menggunakan salah satu metode data, yaitu text mining. Metode ini digunakan untuk mengekstrak informasi dari media sosial dengan mengidentifikasikan dan mengeksplorasi pola-pola menarik menggunakan text mining untuk mengetahui pengelompokan pendapat pengguna mengenai moderasi beragama di Indonesia. Jadi paragraf ini menjelaskan tujuan penelitian yang akan dilakukan yang berkaitan dengan bagaimana wacana Indonesia Islam muncul di media sosial di Indonesia, khususnya di platform Twitter. Penelitian yang akan digunakan untuk memahami dan menganalisis peran media sosial khususnya Twitter dalam membentukkan dan refleksi wacana moderasi Islam di Indonesia. Metode analisis sistem dan text mining akan membantu mengungkapkan pola pendapat dan perasaan pengguna, serta pengelompokan pendapat dalam topik yang diteliti. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Saya berharap penjelasan saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau menyinggung penonton, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.